Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tentang pemecahan masalah. Di sini kita menyampaikan yang berhubungan dengan problem solving. Yang ketiga, menyambung brainstorming untuk bagian E dan F. Jadi dalam materi sebelumnya kita lanjutkan bahwa prinsip brainstorming terdapat 4 prinsip inti yang secara umum banyak dilakukan oleh sebagian besar orang dalam berorganisasi. Di antaranya yaitu 1, keseimbangan antara pemikiran yang berbeda dan konvergen. Inti dari kreativitas adalah cara menganalisa suatu solusi dengan memberi keseimbangan dari cara berpikir manusia yang sempit. Menganalisa dan membuat keseimbangan dalam berpikir merupakan 2 hal yang dilakukan secara terpisah namun memiliki kesamaan hasil, yaitu implementasi pada ide yang telah diungkapkan. Yang keduanya, menggunakan masalah sebagai hal yang diperdebatkan. Masalah yang berasal dari perdebatan dapat ditemukan solusinya. Bahkan, satu pertanyaan yang diperdebatkan dapat menghasilkan beberapa jawaban. Dalam brainstorming, suatu pernyataan lebih banyak menghasilkan kreativitas dibanding sebuah pernyataan yang membatasi tanggapan dari anggota diskusi. Yang ketiga, penangguhan penilaian dan kritik seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa mengkritik ide secara langsung akan mematikan kreativitas dari ide tersebut. Untuk itu, hindari penilaian langsung dan tangguhkan hal yang tersebut sehingga dalam waktu yang tepat. Berkaitan dengan itu, pembaca bisa menggunakan waktu terpisah dari tahap menggunakan ide, yaitu pada tahap pembahasan dan kesimpulan. Yang keempat, biasanya berkata ya dan daripada kata-kata tidak atau tetapi. Pemilihan kata dalam respon sebuah ide yang dikemukakan juga akan mempengaruhi kreativitas. Dalam memformulasikan ide kata-kata ya dan akan bermakna luas. Respon di atas dari sebuah proses brainstorming bermakna menggali lebih dalam ide baru dan cenderung akan keingintahuan lebih jauh atas ide baru tersebut. Sedangkan penggunaan kata tidak atau tetapi seolah-olah telah menutup diskusi dan mematikan penjelasan dari sebuah ide tersebut. Lebih patah lagi, kata tetapi dan tidak seolah-olah menolak semua yang telah dibicarakan sebelumnya itu. F. Prosedur brainstorming. Meskipun terlihat mudah dan familiar, brainstorming harus dilakukan dalam waktu yang tepat dan rancangan yang matang. Selain itu, diperlukan fasilitator yang terlatih agar mendapatkan hasil yang maksimal. Brainstorming dapat dilakukan secara individu, tetapi variasi brainstorming dapat manakala dilakukan secara berkelompok. Nah, di sini ada beberapa prosedur pelaksanaan brainstorming kelompok. Di antaranya 1, merencanakan brainstorming. Jadi perlu disusun rencana yang matang sebelum melaksanakan brainstorming. Dalam perencanaan perlu disusun pula beberapa pertanyaan yang terbuka yang biasa dilakukan pembahasan seperti apakah pelayanan kita kurang memuaskan atau bagaimana cara kita memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Setelah itu, setiap peserta memilih kelompok yang sesuai dengan pertanyaan yang telah ditentukan agar memudahkan tiap anggota kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki tugas dan fungsi yang sama agar solusi yang dihasilkan selama brainstorming dapat diterapkan. Sebagai contoh, jangan libatkan orang yang bertugas sebagai penerima tamu untuk memecahkan permasalahan marketing. Seperti itu. Berikutnya, yang kedua, proses brainstorming. Brainstorming merupakan pokok masalah atau susunan pertanyaan yang kemudian dikumpulkan jawabannya yang dianggap sebagai solusi dan evaluasi dari tiap jawaban yang dianggap tepat. Beberapa proses brainstorming menghasilkan solusi terbaik, namun telah diperlukan motivasi dan inovasi yang lebih kreatif sesuai dengan pengetahuan dan dinamika yang terjadi dalam suatu kelompok. Fasilitator yang cakap dapat memilih dan menerapkan jenis prosedur brainstorming.
Ada beberapa variasi yang perlu dipakai dalam brainstorming, diantaranya brainwriting, yaitu fasilitator mempersilahkan setiap anggota menulis dan mengungkapkan ide masing-masing dan memberikan komentar pada ide setiap anggota. Proses ini dilakukan secara sukarela tanpa diminta. Cara ini sangat efektif jika individu yang dominan atau enggan terlibat dalam kelompok. Yang kedua, ground robin brainstorming. Moderator mengajukan pertanyaan kepada setiap individu tentang ide-ide mereka secara bergantian. Jadi, dalam hal ini brainstorming adalah alat untuk mengaktifkan ide-ide setiap anggota. Yang ketiganya, rule storming, yaitu praktik ini merupakan proses yang mendorong kreativitas anggota kelompok untuk mengeksplorasi peran yang ditugaskan dalam menstimulasi atau drama di dunia pendidikan. Misalnya ada tugasnya yang mengadu sebagai pelanggan atau yang lebih ekstrim lagi menjadi superhero favoritnya. Dan yang gedenya yaitu brainstorming terbalik. Ini terjadi ketika anggota kelompok memilih ide yang berlawanan atau bertentangan dengan proposal. Misalnya moderator menggantikan pertanyaan dengan bagaimana kita bisa meminimalkan jumlah orang yang akan menggunakan aplikasi kita. Daripada bertanya bagaimana kita dapat menarik lebih banyak pengguna ke aplikasi. Nah, teknik ini berguna ketika kreativitas tampak membosankan dan sepi. Pendekatannya terbalik. Ini biasanya muncul tanggapan yang lucu, namun bermakna yang mengarah pada solusi nyata. Yang ketiganya yaitu merinci peraturan brainstorming. Biasanya brainstorming dimulai dengan pengenalan dasar proses yang digunakan, aturan dasar, perencanaan, dan hal penting lainnya seperti lokasi kamar mandi dan peta lokasi. Kebanyakan moderator memiliki aturan yang melarang siapapun menggunakan ponsel selama proses brainstorming. Yang keempat yaitu menyimpulkan hasil brainstorming. Banyak ide yang terkumpul perlu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi dan memutuskan mana yang paling tepat dan penggunaan untuk menjawab pertanyaan. Jika Anda seorang moderator, tulis sebuah ide pada diagram dan undang anggota untuk berkomentar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi bahasan sekarang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.